Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang uji makanan untuk mengetahui karbohidrat, protein, dan lemak. Untuk melakukan uji makanan, teman-teman harus tahu dulu ya, bahwa tubuh ini memerlukan makanan yang mengandung amilum, glukosa, protein, dan juga lemak untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari pada umumnya mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan gula. Uji makanan ini digunakan untuk menguji zat apa saja yang akan terkandung pada makanan ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan beberapa simulasi uji makanan untuk mengetahui kandungan karbohidrat, protein, dan lemak pada makanan tersebut. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah siapkan alat dan bahan. Inilah makanan yang harus disiapkan oleh teman-teman untuk melakukan praktik uji makanan pada karbohidrat. Yang harus disiapkan adalah bahan makanannya roti, tempe, putih telur, pisang. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji lemak dengan tujuan mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Alat dan bahan yang sudah harus disiapkan adalah piring plastik, pipet, kertas coklat, lampu senter, lilin, sendok, kemiri, margarin, wortel, seledri, biji jagung kering, singkong kering, kacang tanah, pepaya, santan, minyak goreng, susu, dan air. Buatlah 2 buah kertas coklat sampul buku yang telah dipotong-potong. Kemudian ambil pipet, isap air dengan pipet dan teteskan di salah satu kertas coklat. Ambil pipet yang lain, isap minyak dengan pipet dan teteskan di atas kertas coklat yang lain. Biarkan kedua kertas tersebut selama sekitar 10 menit. Ambil 10 kertas coklat yang sama, kemudian beri nama dan jenis makanan. Kemudian haluskan bahan satu persatu dan diusapkan pada kertas coklat tersebut. Diamkan selama 10 menit. Amati kertas coklat satu persatu. Pergunakanlah lampu atau senter ke arah bekas usapan dari bahan-bahan makanan yang diuji. Lalu, kertas manakah yang meninggalkan bekas noda minyak? Setelah pengamatan, yang meninggalkan bekas noda minyak adalah pada margarin, susu, kacang tanah, santan, dan kemiri. Selanjutnya, kita akan melakukan uji protein. Uji protein, alat dan bahan yang harus disiapkan adalah piring plastik, pipet 2 buah, lilin 1 buah, alat gelas atau piring kecil, kemudian cangkir plastik, sendok makan, korek api, jepitan jemuran atau penjepit tabung reaksi 1 buah, kertas label, air kapur, air, gula pasir, putih telur yang telah direbus 1 iris, roti, tempe, daging ayam, tepung terigu, tembaga sulfat, bulu ayam, seledri, dan kangkung. Lalu, untuk melakukan cara kerjanya adalah nyalakan lilin, dirikan di atas alas gelas. Jepitlah bulu ayam dengan penjepit jemuran atau tabung reaksi, kemudian bakarlah di atas nyala lilin. Amatilah dan jelaskan bau yang ditimbulkannya. Gunakanlah bulu ayam terbakar ini sebagai kontrol. Kemudian jepitlah satu persatu bahan yang akan diuji, kemudian bakarlah di atas nyala lilin. Bahan yang diuji adalah seledri, kangkung, putih telur, roti, tempe, dan daging ayam. Amati bau yang ditimbulkan. Manakah dari bahan yang dibakar tersebut baunya sama seperti bau bulu ayam yang terbakar? Buatlah kesimpulan manakah bahan makanan yang mengandung protein berdasarkan uji pembakaran. Selanjutnya, lakukanlah dengan cara uji menggunakan tembaga sulfat sebagai berikut. Larutkan 2 sendok makan tembaga sulfat ke dalam 1 cangkir air. Aturlah bahan makanan yang akan diuji di atas piring plastik. Bahan makanan yang akan diuji meliputi gula pasir, roti, tempe, daging ayam, dan tepung terigu. Siapkan pipet sebanyak 2 buah. Berikan label 1 untuk mengisap air dan yang lainnya untuk mengisap larutan tembaga sulfat. Harus diingat bahwa kedua pipet tersebut jangan saling tertukar. Artinya, jika sejak pertama dipakai untuk mengisap air kapur, seterusnya dipakai untuk mengisap air kapur. Demikian juga jika pertama dipakai untuk mengisap larutan tembaga sulfat, maka seterusnya untuk larutan tembaga sulfat. Berikan 2 tetes larutan kapur untuk setiap bahan makanan yang diuji. Pada daerah bekas tetesan air kapur, berikan pula 2 tetes tembaga sulfat. Amati dan catat perubahan warna yang terjadi ke dalam lembar kerja yang sudah tersedia.